Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah. Pagi ini kembali kita melanjutkan kajian dengan membaca kitab Riyadhus Shalihin. InsyaAllah kita akan membaca masih di bab wujubul inqiyadi li hukmillah, wajibnya tunduk kepada hukum Allah. Dan penulis akan menyebutkan beberapa hadis. Al-Imam An-Nawawi mengatakan, wa fihi minal ahadits hadithu Abi Hurairah al-madhkuru fi awalil bab qablahu wa ghairuhu minal ahadithi fihi. Ada beberapa hadis dalam bab ini. Di antaranya adalah hadis Abu Hurairah yang sudah pernah kita baca sebelumnya, dan beberapa hadis yang lain. Sekarang kita baca hadis Abu Hurairah. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Masmu Abi Hurairah, siapa nama asli Abu Hurairah? Abdurrahman bin man? Abdurrahman bin Sakhr. Lamma nazalat ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihillah. Ketika turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhir dari surat Al-Baqarah, dimulai dari kalimat lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, wa in tubdu ma fi anfusikum aw tubduhu yuhasibkum bihillah. Hanya milik Allah kerajaan yang ada di langit dan di bumi, segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi. Jika kalian menampakkan apa yang ada dalam diri kalian atau kalian sembunyikan, yuhasibukum bihillah, semuanya akan dihisab oleh Allah. Ishtadda dzalika ala ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ketika turun ayat ini, terasa berat bagi para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa'atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu mereka mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, thumma baraku ala rukab. Di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka berlutut. Faqalu, lalu mereka mengatakan, "Ya Rasulullah, kullifna minal a'mali ma nutiqu." Ya Rasulullah, kami diberi tugas untuk beramal yang mampu kami lakukan. As-salata wal jihad was-siyam was-sadaqah, baik yang bentuknya amal salat, amal jihad, amal puasa, amal sedekah maupun yang lainnya. Wa qad unzilat 'alaika hadhil ayatu wa la nutiquha, dan diturunkan kepada Anda ayat ini dan kami tidak sanggup untuk melaksanakannya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi, aturiduna an taqulu kama qala ahlul kitabain, apakah kalian mau meniru perkataan ahli kitab min qablikum, sebelum kalian, sami'na wa asayna. Ini ucapan siapa ini? Sami'na wa asayna, ahli kitab Yahudi. Jadi bukan sami'na wa ata'na, tapi sami'na wa asayna. Coba kita lihat di Al-Quran bagaimana ucapan mereka yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di surat Al-Baqarah ayat 93, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idz akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakumut tur
khudhu ma atainakum biquwwatin wasma'u. Qalu sami'na wa asaina. Ingatlah ketika kami mengambil perjanjian dengan kalian dan kami angkat Jabal Tur, Gunung Tur di atas kalian. Masya Allah. Coba Bukit Turgo ditaruh di atas kita, atau gunung apa ditaruh di atas kita. Khudhu ma atainakum biquwwah. Ambillah apa yang telah diberikan kepada kalian dengan serius. Pegangi Taurat dengan serius. Wasma'u, dan perhatikan dengan baik. Qalu, mereka bilang, sami'na wa asaina. Kami dengar tapi kami durhakai. Kami dengar tapi kami enggak mau taat. Ya, saya mau nerima tapi saya enggak mau nurut. Sehingga mereka ketika diberi perintah seperti itu, mereka tahu itu datang dari Allah, tapi mereka durhaka kepada apa yang diperintahkan oleh Allah. Apakah kalian, wahai kaum mukminin, mau meniru orang ahli kitab sebelum kalian? Sami'na wa asaina. Kami dengar tapi kami durhakai. Bal qulu sami'na wa ata'na. Tapi ucapkanlah kami dengar dan kami taati. Ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Ampunanmu ya Allah, dan hanya kepadamu tempat kembali. Falamma qtara'aha al-qaum. Iqtara'a ay qara'a. Ketika masyarakat mengatakan seperti itu, wa dhallat biha alsinatuhum, dan itu tersebar di mana-mana. Sami'na wa ata'na, sami'na wa ata'na. Ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Sehingga hampir semua sahabat mengucapkan kalimat itu. Anzalallahu ta'ala fi ithriha. Allah subhanahu wa ta'ala turunkan setelah ayat di atas. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun. Rasul itu beriman dengan apa yang diturunkan kepada beliau dari Rabbnya. Demikian pula orang yang beriman. Kullun amana bihi, kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih. Semuanya beriman kepada Allah, para malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya. La nufarriqu baina ahadim min rusuli. Kami tidak membeda-bedakan antara salah satu di antara rasulnya. Wa qalu sami'na wa ata'na. Dan mereka, Rasul dan orang beriman ini mengatakan, kami dengar dan kami taat. Ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Ampunanmu ya Allah, dan hanya kepadamu tempat kembali. Surat Al-Baqarah di bagian akhir. Alu dzalika, ketika mereka sudah siap melakukan itu, nasakhahallahu ta'ala, lalu Allah hapus ayat yang pertama tadi. Fa anzalallahu, lalu Allah turunkan lanjutannya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani jiwa melebihi dari kemampuannya. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Mereka mendapatkan pahala sesuai yang mereka kerjakan, dan mereka menanggung dosa sesuai yang mereka kerjakan. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Lalu di situ ada doa, ya Allah, jangan kau hukum kami jika kami lupa atau tidak sengaja. Qala, Allah menjawab, na'am, iya, aku tidak akan menghukummu. Rabbana wa la tahmil alaina isra kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Ya Allah, jangan kau bebankan kepada kami syariat yang berat sebagaimana yang kau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Dijawab oleh Allah, na'am, iya, aku kabulkan. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wahai Rabb kami, jangan kau berikan kepada kami beban yang kami tidak mampu untuk menanggungnya. Qala, Allah berfirman, na'am, iya, aku kabulkan. Wa'fu anna waghfir lana warhamna. Ampunilah kami, berikan maghfirah kepada kami, rahmatilah kami,
anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Engkau adalah kekasih kami, maka tolonglah kami untuk mengalahkan orang-orang kafir. Qala na'am. Allah jawab, iya. Hadis riwayat Muslim. Masya Allah, hadis yang panjang. Dan Abu Hurairah sekali dengar hafal. Kalau kita gimana? Wallahu a'lam. Nah, sudah hafal Pak hadis Abu Hurairah riwayat Muslim. Baik, kita akan membersamai bagian akhir dari surat Al-Baqarah. Dan inilah sababun nuzul, kenapa bagian akhir dari surat Al-Baqarah itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika kita perhatikan di sini, Allah Subhanahu wa taala memberikan perhatian kepada para sahabat. Sehingga ketika ada fenomena tertentu, untuk memberikan jawaban itu Allah turunkan ayat. Padahal ada banyak fenomena di sekitar kita yang kita berharap ada undang-undangnya. Orang yang dekat dengan kita nggak membuatkan undang-undang. Misalnya, buat dibuatkan aturan yang jelas tentang misalnya fenomena apa Pak? Fenomena motor brong misalnya. Itu sudah meresahkan masyarakat dan seterusnya. Lalu mungkin ada masyarakat yang mengajukan ke DPR atau masyarakat mengajukan ke pemerintah. Tapi aturan jelasnya belum ada. Artinya manusia belum tentu merespon manusia. Walaupun kejadian itu ada di tengah mereka. Tapi dulu di zaman sahabat ketika ada kejadian di kalangan para sahabat, Allah kasih respon. Sehingga sahabat ini punya kegiatan kayak gini, punya kasus seperti ini, Allah kasih jawaban. Allah merespon mereka. Maka mereka adalah generasi yang terbaik sebab mereka dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala Sang Pencipta. Mereka menjadi generasi yang terbaik sebab aktivitas mereka apa? Dibimbing oleh Allah. Ada Nabi SAW. Sehingga saat wahyu turun, aktivitas mereka dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, ketika turun ayat di bagian awal dari ayat 284 surat Al-Baqarah, lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah. Hanya milik Allah segala yang ada di langit dan di bumi. Lalu Allah Subhanahu wa taala sebutkan, kalian tampakkan apa yang ada di diri kalian maupun kalian sembunyikan, semuanya akan dihisap oleh Allah. Ini membuat berat para sahabat. Bagaimana kerentek batin itu jadi amal. Ya. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah. Yang kalian tampakkan, yang kalian sembunyikan, semuanya akan dihisap oleh Allah. Akhirnya sahabat ketakutan. Kalau kerentek batin saja jadi amal, dihisap oleh Allah, wah, kita tidak akan pernah bisa selamat dari yang namanya lintasan-lintasan batin nggak benar. Sehingga pernah nggak Pak, misalnya kita sedang sholat, tiba-tiba muncul lintasan batin nggak benar, padahal orangnya sedang sholat. Pernah? Mungkin pernah. Sehingga kadang kita memikirkan sesuatu yang aneh-aneh, memikirkan sesuatu yang nggak benar, tiba-tiba muncul gitu aja. Kalau seperti ini dihisap, habislah manusia. Sehingga nanti catatan amalnya isinya semuanya maksiat. Nah, itu yang membuat para sahabat jadi terasa berat. Karena semua kerentek batin akan dihitung sebagai maksiat, dihitung sebagai amal. Ya, kalau kerenteknya baik, mungkin akan terisi amal baik. Tapi kalau kerenteknya enggak baik, akan dominan isinya maksiat. Maka para sahabat
keberatan akan hal ini sehingga mereka mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita sekarang berbicara tentang masalah kerentak batin. Sebenarnya kalau kita melihat dalam hati ini ada berapa tahapan, Pak, untuk bisa jadi sebuah tekad. Di sini kan ada tekad ya. Sebelum tekad itu apa? Niat dengan tekad duluan mana? Niat. Niat lalu jadi tekad. Kemudian sebelum niat itu apa? Lintasan batin. Kepikiran. Angan-angan. Sebelum niat ada apa, Pak? Misalnya, coba kita kasih ilustrasi ya. Ada banyak jamaah haji yang tidak bisa berangkat. Sudah? Akhirnya dia punya keinginan semoga tahun depan berangkat. Nah, semakin mendekati waktunya, dia awalnya ketika punya keinginan masih ragu. Berangkat enggak ya, berangkat enggak, maju mundur, daftar enggak. Sudah? Kurang 6 bulan makin kuat keinginannya. Nah, ketika makin kuat itu jadi apa? Niat. Begitu dia sudah yakin, baik saya sudah yakin. Nah, jadi niat, kemudian dia bayar. Kalau dia bayar, jadi tekad. Begini. Berarti yang sebelum ini apa ini? Sebelum ini? Angan-angan, kemauan. Ini lintasan batin. Saya sebut aja lintasan ya. Lintasan batin. Ya jane ya wis ono lintasan batin seperti itu, tapi belum jadi niat. Nah, sejak kapan terhitung amal di sini? Ini sudah jadi amal, maka niat itu sudah dihitung. Makanya ada pahala niat. Tapi kalau baru sebatas lintasan batin, ini yang membuat sahabat merasa berat. Sehingga niat ada yang baik, ada niat yang buruk. Ada niat yang baik, ada niat yang buruk. Para sahabat terasa berat ketika sifatnya sebelum niat. Nah, karena lintasan batin ini kadang di luar kendali. Kadang di luar kendali. Tiba-tiba muncul. Ya. Nah, ketika tiba-tiba muncul seperti itu, yang itu di luar kendali, kalau ini dihisap, akan banyak isi dari buku catatan amal yang bentuknya maksiat. Nah, itulah yang membuat takutnya para sahabat. Makanya lintasan batin masih bisa diputus sebelum jadi niat, sebelum jadi keinginan untuk mewujudkannya. Masih bisa diputus sehingga orang ketika punya lintasan batin terus hilang begitu saja, tidak diperhitungkan. Tapi kalau sudah jadi niat, ini yang diperhitungkan. Niat ada dua, kalau baik diperhitungkan, kalau tidak baik tidak diperhitungkan. Insya Allah nanti kita bahas ya. Saya baru fokus dulu di lintasan batin. Nah, apakah lintasan batin seperti ini diperhitungkan? Nah, sekarang coba kita menuju tafsir dari akhir surat Al-Baqarah. Ini adalah ayat yang akan kita bahas ya. Ada satu keterangan yang sangat bagus disampaikan oleh Ibnu Ashur dalam At-Tahrir wa Tanwir. Ibnu Ashur mengatakan, "Hadza ikhbarun minallah." Di sini terdapat berita dari Allah
bahwa segala yang di langit dan di bumi adalah miliknya. Dan Allah berikan kepada mereka, Allah atur semua yang ada di langit dan di bumi untuk kemaslahatan dunia dan agama manusia. Allah Subhanahu wa ta'ala adalah pemilik, raja untuk semua yang ada di langit dan di bumi. Selanjutnya, lalu Allah Subhanahu wa ta'ala yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Allah mengampuni siapa saja yang Allah kehendaki, bagi siapa yang berusaha untuk mencari sebab maghfirah. Wa yu'adzibu man yasha bidzambihi, dan Allah menghukum siapa saja yang Dia kehendaki dengan dosanya. Alladzi lam yahsul lahu ma yukaffiru, yang dimana dia tidak punya kafarah untuk menghilangkan dosanya. Selanjutnya, mengenai intu bedu ma fi anfusikum au tukhfuhu yuhasibukum bihillah. Bagian keterangan. Nah, di sini coba kita baca ini ya. Enggak kelihatan, Pak ya. Ini enggak bisa kita besarin ya. Jadi saya sudah berusaha ngutak-atik ini enggak bisa. Kita fokus di ayat ini ya. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah. Kata Ibnu Ashur, syaqqa dzalika 'alal muslimin. Ketika ayat ini turun, terasa berat bagi kaum muslimin karena lima tawahhamu anna ma yaqa'u fil qalbi minal umuril lazimah wal 'aridah al mustaqirrah wa ghairaha mu'akhaduna bihi. Karena mereka memahami bahwa semua yang terlintas dalam batin, baik yang sudah jadi niat atau yang sifatnya baru lintasan atau yang lainnya, itu akan dihukum oleh Allah. Fa akhbarahum bihadhil ayah lifu nafsan illa wus'aha. Lalu di lanjutan ayat Allah mengatakan Allah tidak membebani jiwa selain dari usahanya. Sehingga kalau itu di luar kemampuan kamu dalam mengendalikan, maka kau tidak dihukum. Selanjutnya, fa aslul awamir wan nawahi laysat minal umuri allati tashukku 'alan nufus. Pada prinsipnya, semua yang berisi perintah dan larangan itu tidak mungkin di luar kemampuan hamba. Karena ini jadi kaidah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Pada prinsipnya, semua yang isinya perintah dan larangan di luar kemampuan, tidak ada yang di luar kemampuan hamba. Bal huwa ghidha'unil arwah wa dawa'unil abdad. Bahkan sebaliknya, adanya perintah dan larangan itu ketika diamalkan oleh hamba akan menjadi nutrisi bagi arwah dan obat bagi badan. Wa hamiyatan 'anid darar, dan untuk melindungi manusia dari potensi bahaya. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala berikan perintah kepada hambanya dengan perintah yang isinya rahmat dan ihsan bagi mereka. Wa ama'a dzalika, meskipun hasala ba'dul a'dzar, kadang terjadi aneka halangan yang menyebabkan perintah itu terasa berat, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala berikan keringanan, kemudahan, imma ada bentuknya dengan biisqatihi anil mukallaf, Allah hilangkan perintah itu, au biisqati ba'dihi kama fit takhfif anil marid wal musafir, atau Allah kasih keringanan bagi mereka yang seperti keringanan untuk orang sakit atau orang musafir. Kemudian Allah Ta'ala menyampaikan bahwa masing-masing jiwa mendapatkan hasil dari apa yang telah dia kerjakan berupa kebaikan, dan dia akan menanggung dosa dari apa yang telah dia lakukan. Orang lain tidak menanggung dosa siapapun. Orang lain, seseorang tidak menanggung dosa orang lain. Dan pahala seseorang tidak akan lari ke orang lain. Sudah?
Pada posisi inilah manusia diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kemampuan untuk usaha, sehingga pada saat dia melakukan kebaikan, yahsulul insani bi adna sa'yihi minhu bal bi mujarrad niyatil qalbi. Orang bisa mendapatkan pahala dari apa yang dia lakukan walaupun dengan usaha yang minimal dia lakukan, yaitu niat yang ada dalam batin. Sebab itu masih berada di ruang kendali. Karena niat itu sudah ada di bagian ruang kendali. Tapi kalau sebatas lintasan batin, nah ini di luar kemampuan manusia. Maka dari sini Ibnu Ashur rahimahullah menyebutkan bahwa siapa yang sifatnya atau memiliki lintasan batin yang sifatnya itu di luar kendali manusia, dia tidak akan dihukum. Baik. Nah, ini yang tadi kita sebutkan, bahwa yang di luar kendali la yukallifullahu nafsa. Ini Allah tidak bebani jiwa. Jadi makna la yukallifullahu nafsan illa wus'aha itu berada di sini. Allah tidak membebani jiwa kecuali dari hasil usahanya, itu di bagian di mana lintasan batin yang tidak bisa dikendalikan oleh manusia tidak diperhitungkan, karena dia belum bisa dikendalikan. Sehingga kondisi batin di situ ada dua ya. Yang pertama, ada yang bisa dikendalikan. Yang kedua, yang tidak bisa dikendalikan. Nah, ini jadi amal karena bisa dikendalikan. Sedangkan yang tidak bisa dikendalikan ini tidak jadi amal. Yang bisa dikendalikan jadi amal, yang tidak bisa dikendalikan tidak jadi amal. Baik. Nah, yang bisa dikendalikan yang jadi amal ini dimulai dari niat. Sekarang kita akan bahas masalah niat. Sebelum niat, baik. Ada pertanyaan. Lintasan batin dipengaruhi oleh kebiasaan, sehingga ketika orang punya kebiasaan yang baik, maka lintasan batinnya akan muncul yang baik, dan sebaliknya. Ketika lintasan batinnya buruk, itu tercipta dari kebiasaan yang buruk. Nah, itu bagaimana? Memikirkan. Baik, kita tulis saja di sini ya. Ada lintasan batin, ada memikirkan, gitu Pak? Berpikir atau memikirkan? Memikirkan. Terus ada apa? Ada niat. Nah, kali ini tadi dipengaruhi oleh kebiasaan atau pengalaman gitu. Baik pengalaman singkat maupun pengalaman panjang. Nah, yang pertama ini kan yang tidak bisa dikendalikan tadi. Di keterangan yang kami kutip tadi dari Ibnu Ashur, bahwa kenapa di lanjutan ayat Allah menyebutkan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, itu berkaitan dengan lintasan batin. Baik.
pengalaman yang memberikan pengaruh bagi lintasan batin. Kalau kita berbicara tentang masalah lintasan batin, tadi sudah kita simpulkan, lintasan batin tidak bisa dikendalikan. Cuman apakah menciptakan pengalaman yang memberi pengaruh lintasan batin ini bisa dikendalikan? Sehingga misalnya sengaja memilih tontonan yang nggak benar, itu bisa dikendalikan atau tidak, Pak? Hobi nonton drakor misalnya, bisa? Bisa. Sehingga karena dia punya kecenderungan di situ, maka mempengaruhi lintasan batinnya. Nah, yang dihisap yang mana? Ketika dia sengaja memilih pengalaman yang nggak baik atau sengaja memilih pengalaman yang baik. Saya pengen membiasakan diri dengan baca buku-bukunya para ulama, pengen membiasakan diri dengan aneka kebiasaan-kebiasaan baik, nonton video-video yang baik, nonton video kajian atau sejarah-sejarah, sudah? Dan itu akan mempengaruhi lintasan batin. Pilihan dia untuk menciptakan pengalaman, membuat pengalaman bagi pribadinya, itu amal. Jelas itu amal ya. Nah, ketika tercipta jadi lintasan batin, ini di luar kendali. Sehingga misalnya karena saking seringnya nonton drakor, sampai terlintas dalam batinnya mau nikah dengan drakor. Atau dia punya rasa jatuh cinta kepada artisnya misalnya, dan seterusnya. Kalau sampai itu karena pengaruh pengalaman yang dia buat, ini kan pilihan ya sifatnya pilihan. Nah, bagian ini yang jelas jadi amal. Sementara untuk lintasan batin, jika dirawati dan makin kuat, maka bisa jadi amal. Sehingga tiba-tiba, Pak, dalam batin saya muncul wajah lelaki cakep di hatinya, misalnya. Terus kadang hilang, kadang muncul lagi, kadang hilang. Pengaruh apa? Nonton. Orang baca novel, kena pengaruh enggak? Kena pengaruh. Suasana batinnya tersentuh dia. Ketika dia tersentuh suasana batinnya, dibawa sholat. Selesai baca novel, ke masjid. Ketika sholat tiba-tiba muncul, kenapa ya kok orangnya kayak jahat kayak gitu ya? Kenapa itu tadi kok nggak datang menolong? Kenapa ini dan seterusnya. Saya waktu SD kan ada tugas membaca cerpen ya. Nah, begitu membaca cerpen yang saya baca dulu Siti Nurbaya. Itu kan kena pengaruh saya waktu SD dan merasakan jadi sedih, jadi termenung gitu. Karena pengaruh baca buku. Milih ini amal. Tapi ketika muncul lintasan batin yang itu di luar kendali manusia, yaitu belum bisa jadi amal. Wallahu alam. Mungkin itu yang saya pahami ya. Nah. Sekarang memikirkan itu amal atau bukan? Jadi kalau kita bicara hisab, berarti kan di sana apakah itu amal atau bukan? Kalau kita bicara hisab, ini kan kembali kepada pertanyaan, perbuatan itu amal atau bukan? Nah, memikirkan itu amal atau bukan? Coba kita lihat ayat ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an berkaitan dengan perbuatan yang dilakukan oleh sebagian orang musyrik. Allah mengatakan, innahu fakkara wa qaddar. Allah berfirman, dzarni wa man khalaqtu wahida. Biarkan aku dengan orang yang aku ciptakan sendirian. Wa ja'altu lahu malam mamduda. Dan aku berikan kepadanya harta yang membentang. Wa banina syuhuda. Dan anak yang selalu mengiringinya. Wa mahattu lahu tamhida. Dan aku sediakan baginya banyak sekali fasilitas hidup untuknya.
thumma yatma'u an azid, tapi dia tetap ingin untuk mendapatkan tambahan. Kalla innahu kana li ayatina anida saurhiquhu sa'uda innahu fakkara wa qaddar. Sungguhnya dia berpikir dan berusaha untuk menetapkan. Faqutila kaifa qaddar, thumma qutila kaifa qaddar, thumma nadhar. Kemudian dia berpikir lagi. Ini cerita tentang siapa? Al-Walid bin Mughirah. Al-Walid bin Mughirah itu dipeseni sama orang musyrikin. Apa kira-kira gelar yang cocok untuk Muhammad dan sebutan yang cocok untuk Quran? Sebab banyak orang terpengaruh dengan Al-Quran. Kita harus membuat sebuah pernyataan yang menyudutkan Quran dan itu diterima. Nah, yang bertugas mikir itu Al-Walid bin Mughirah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala kasih peringatan, innahu fakkara wa qaddar. Dia berpikir dan berusaha untuk menetapkan. Faqultila kaifa qaddar. Maka terkutuklah dia bagaimana dia mau membuat pernyataan tentang Quran. Tsumma qutila kaifa qaddar. Kemudian terkutuk dia bagaimana dia mau membuat pernyataan tentang Al-Quran. Tsumma nadhar. Kemudian dia merenungkan. Jadi mikir seperti ini jadi dosa. Karena si Walid ini sedang berpikir bagaimana caranya membuat pernyataan untuk menyudutkan Al-Quran. Terakhir ketika dia mikir kan ketemu ini. Sebab Al-Walid ini orangnya pintar syair. Sehingga pada saat Al-Walid bin Mughirah ini bapaknya Khalid bin Walid dari Bani Makhzum. Anaknya masuk Islam, tapi ayahnya gembong musyrikin. Dan termasuk orang yang sangat kaya, yang tadi disebutkan oleh Allah, hartanya membentang. Dia punya tanah dari Mekah sampai Taif. Wa banina syuhuda, punya banyak anak laki-laki yang selalu menyertai. Dimanapun dia berada ada anak laki-lakinya. Nah, namanya orang tua ya. Kebanggaan orang tua apa Pak? Ditemani anak, apalagi anaknya laki-laki. Tapi dia berusaha untuk berpikir apa kira-kira yang cocok untuk Al-Quran. Yang terakhir dia nemu ini, in hadza illa sihrun yu'thar. Quran itu sihir yang bisa memberi pengaruh. In hadza illa qaulul bashar. Ini hanyalah ucapan manusia. Sauslihi sakor, akan aku masukkan dia ke dalam neraka. Allah enggak ridho ketika firman-Nya disebut ucapan manusia. Begitu Al-Walid mengatakan in hadza illa qaulul bashar, tidak lain Quran ini adalah ucapan manusia, langsung dikasih ancaman oleh Allah, sauslihi sakor, akan aku masukkan dia ke dalam neraka. Ya. Baik, jadi kalau sudah berpikir ini kan fokus terhadap satu hal tertentu dan itu bisa dikendalikan. Oleh karena itu memikirkan sesuatu termasuk amal. Ya. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya. Sehingga ketika jadi amal, kalau yang baik dapat pahala, yang buruk dapat dosa. Ada salah satu jamaah, beliau usianya mungkin sudah 70-an tahun ya. Beliau pensiunan dosen UGM. Bilang ke saya itu kalau sakit ibadahnya jelek sekali. Jadi doakan biar saya sehat. Karena beliau ketika sakit yang dipikir cuma satu, kapan sembuh, kapan sembuh, kapan. Enggak mikir ibadah, Pak. Dan ada salah satu ustadz juga seperti itu. Selesai opnam, terus beliau kirim satu pernyataan di WA, tolong para asatidzah jaga kesehatan baik-baik, karena kalau sakit yang dipikirkan cuma satu, pengen sehat.
kamu akan lupa untuk mikir dakwah, lupa untuk mikir materi pelajaran, lupa untuk mikir hafalan Quran, lupa untuk mikir, itu semuanya akan dilupakan. Ganti pikirannya. Sehingga yang biasanya sekarang hanya mikir sehat. Karena beban musibah sakit tadi. Maka di posisi mikir, di sana ada mikir berpahala. Misalnya bapak mikir, kira-kira kajian pagi ini biar jamaahnya nggak ngantuk gimana ya? Nah, itu kan mikir nyari solusi biar jamaahnya bisa fokus ya. Itu mikir dapat pahala nggak Pak? Hah? Dapat pahala ya? Dapat pahala. Nah, mikir seperti itu jadi amal, maka berpahala. Dan sebaliknya ada mikir yang sifatnya mubah. Misalnya jenengan mikir tentang penyelesaian soal matematika, dikerjakan, nggak selesai, udah istirahat dulu, nanti kita lanjutkan setelah ini. Atau sebuah eksperimen tertentu di lab, sampai waktunya Anda harus pulang, belum bisa dapat hasil, bawa pulang tugas itu, dipikirkan di rumah. Mungkin Bapak Ibu sudah sering ya mengalami seperti itu. Itu mikir apa? Yang mubah. Dan ada mikir yang berdosa. Ketika orang berpikir, apa sih kira-kira cara yang tepat untuk menghalangi dakwahnya Ustadz ini? Karena Ustadz ini berbahaya menurut dia, kan gitu ya. Akhirnya dia berpikir gimana caranya biar dakwah ini terhalangi. Seperti yang dilakukan oleh Al-Walid bin Mughirah. Muhammad dianggap berbahaya, maka dia mikir gimana caranya biar dakwahnya Muhammad ini terhalangi. Memberi gelar untuk Quran, biar Quran itu ditolak oleh masyarakat. Nah, Quran itu kitab sihir. Quran itu misalnya kitab syair. Bukan kok, itu bukan syair. Nggak cocok kalau disebut buku syair, dan seterusnya. Di saat ini nggak cocok, ini nggak cocok, ini nggak cocok, nah, dikasihlah gelar tadi. Contoh ya, dakwah Ustadz ini teroris. Diteliti, enggak kok, beliau enggak teroris, tidak pernah menyebarkan kejahatan terorisme. Oh kalau begitu cikal bakal teroris. Juga enggak ada proses kaderisasi terorisme di situ. Ya sudah, bibit teroris. Jadi setelah ini enggak berhasil, di bawahnya diturunkan lagi. Ini bibit teroris. Dari mana kok bisa disebut bibit teroris? Dia menanamkan benih apa? Nah, itu contoh orang mikir, tapi mikir untuk kegiatan dosa. Begitu Pak? Belum. Nah, yang diinginkan itu hasil. Itu hasil. Iya. 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 Oh gitu. Baik. Kepikiran korupsi kok gampang, nah, kok enak, hasilnya iso gede. Nah. Tapi tidak berpikir untuk melakukannya. Kita enak iso korupsi. Ya. Baik. Kalau seperti itu gimana? Jadi misalnya Pak Ki kepikiran Arab nambah misalnya.
Itu sudah masuk niat belum? Sudah. Jadi kalau baru sebatas kepikiran, misalnya korupsi kok enak, kok gampang, bisa dapat duit sekian, dan seterusnya, itu sudah niat atau belum? Belum. Baru lintasan batin. Ya, kalau itu baru lintasan batin kan belum jadi amal. Intinya gini, selagi masih bisa dikendalikan itu jadi amal. Tapi kalau belum bisa dikendalikan itu bukan amal. Ya, gimana Pak? Kalau memikirkan, ya, masih bisa dikendalikan. Walaupun belum sampai pada mikir teknis, action. Ya, wallahu alam, kalau masih bisa dikendalikan ya bisa jadi terhitung. Walaupun sifatnya baru angan-angan. Terbayang dalam dirinya misalnya angan-angan mau minum khamr, atau angan-angan mau korupsi, atau angan-angan bahkan mau berzina misalnya. Sehingga dia kebayang ini kok enak, sehingga dia pengen melakukannya. Tapi setelah itu hilang, lintasan semacam itu hilang. Kira-kira jadi amal nggak? Ya, gimana? Al-Walid bin Mughirah, diulangi. Al-Walid bin Mughirah itu berpikir untuk menyudutkan Quran, begitu? Coba kita baca surat Al-Mudaththir ya. Kita baca surat Al-Mudaththir. Coba ditampilkan Mas. Sudah? Ini kasus tentang Al-Walid bin Mughirah. Dzarni wa man khalaqtu wahida. Biarkan aku dengan orang yang aku ciptakan sendirian. Kamu gak usah mikirin Al-Walid bin Mughirah. Biar aku sendiri yang ngurusi. Wa ja'altu lahu malam mamduda. Aku jadikan untuknya harta yang membentang. Wa banina syuhuda. Lalu menemaninya. Wa mahattu lahu tamhida thumma yatma'u an azid. Aku sudah enggak bisa demikian. Sauruhikuhu sauda, akan aku angkat dia ke tempat yang tinggi untuk dijatuhkan. Innahu fakkara wa qaddar, sesungguhnya dia berpikir dan berusaha untuk membuat pernyataan. Qaddara di sini menetapkan. Amal. Berpikir untuk membuat pernyataan ini yang amal. Ya. Masya Allah. Baik. Berarti kalau berpikir bukan untuk apa-apa, itu enggak termasuk amal. Gimana Pak? Gimana Pak? Kita belum sampai pada niat Pak. Kalau nanti sampai pada niat, tidak semua niat buruk itu yang nggak jadi amal dihapus. Coba lihat ini ya. Ada satu hadis dari Abu Kabsyah Al-Anmari. Fahuma biniyatihi
fawizruhuma fahuma biniyatihi fawizruhuma sawa. Nah, ada hadis ini. Nabi SAW pernah bersabda tentang 4 jenis manusia. Saya bacakan ya. Innamad dunya li arba'ati nafar. Dunia itu ada 4 jenis manusia. Kemudian Nabi SAW menjelaskan 4 jenis itu kombinasi antara ilmu dan harta. Ada ilmu, agama, dan harta. Jadi kombinasinya, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, abdin razaqahullahu ma'lan wa ilma. Ada orang yang diberi oleh Allah harta dan ilmu, maka dia gunakan untuk bertakwa kepada Allah, menyambung silaturahmi, dan dia tahu kewajiban apa yang harus dia tunaikan untuk Allah. Fahada bi afdhalil manazil. Ini manusia yang tingkatannya paling tinggi. Nah, kombinasinya di sini. Dia punya ilmu agama dan dia punya harta. Ini orang yang terbaik. Ini manusia 1 ya. Manusia 2. Manusia 2 sekarang. Wa abdin razaqahullahu ilman wa lam yarzuqhu mala. Ada orang yang paham agama tapi enggak punya harta. Fa huwa shadiqun niyah, niatnya jujur. Wa yaqulu, lalu dia mengatakan, lau anna li malan, andaikan aku punya harta, la amiltu bi amali fulanin, saya akan beramal seperti amalnya fulan. Fa huwa bi niyatihi fa ajruhuma sawa, dengan niatnya pahalanya sama. Jadi ini orang yang kedua, dia punya ilmu tapi enggak punya harta, tapi dia tetap berpahala. Yang ketiga, wa abdin razaqahullahu malan wa lam yarzuqhu ilma. Ada orang yang diberi oleh Allah harta tapi enggak dikasih ilmu. Yakhbitu fi malihi bighairi ilmin. Dia habiskan hartanya tanpa ilmu, tidak untuk bertakwa kepada Allah, tidak untuk nyambung silaturahmi, dan dia tidak tahu kewajiban apa yang harus dia tunaikan kepada Allah. Fa huwa bi akhbathil manazil. Ini manusia paling hina. Jadi ini kebalikan dari yang pertama tadi ya. Jadi dia tidak punya agama tapi punya harta. Ini orang rendah. Yang terakhir, wa abdin lam yarzuqhullahu malan wala ilma. Ada orang yang harta tidak punya, ilmu agama juga enggak punya. Fa huwa yaqulu, lalu dia mengatakan, lau anna li malan la amiltu fihi bi amali fulanin. Andaikan aku punya harta, saya akan beramal seperti fulan. Fahuwa biniyatihi fawizruhuma sawa. Dengan niatnya dosanya sama. Jadi tidak sebatas, ini kan baru sebatas niat ya. Itu kalaupun dosa enggak diperhitungkan ya. Ada hadis ini yang menjelaskan bahasanya ketika dia sudah jadi niat ternyata diperhitungkan. Nah insya Allah nanti akan kami paparkan penjelasan tentang itu ya. Sehingga dia karena tidak punya ilmu agama nggak bisa mengendalikan niat. Begitu dia nggak punya harta, dia nggak punya fasilitas untuk maksiat. Ini tetap orangnya dosa. Baik, kajian kali ini break untuk waktu yang tidak ditentukan dan kesimpulannya belum ada. Insya Allah akan kita angkat lagi di pertemuan berikutnya. Catat mas ya, judulnya menyelesaikan masalah jamaah. Atau apa? Gimana Pak? Menyelesaikan membahas keruwetan jamaah dalam masalah niat. Mungkin besok bisa pakai mikrofon biar lebih nyaman ya. Baik, alhamdulillah waktu kita sudah habis. Karena saya dibatasi sampai jam 6. Kalau tidak nanti saya di demo jamaah. Ndak muncul kentek batin sing gak karuan Pak. Kajiannya rampung-rampung bahas apa. Begitu? Insyaallah
pertemuan berikutnya. Semoga Allah Ta'ala menerima amal kita. Dan sekarang kita berada di hari Arafah. Walhamdulillah seragam ya, semuanya. Sehingga hari Arafah di Saudi juga sama sebagaimana di tempat kita. Manfaatkan waktu terutama sore ya, setelah asar untuk banyak berdoa. Karena doa hari Arafah itu berlaku bagi semuanya. Dan dalam hadis disebutkan afdalud du'ai du'a'u yaumi Arafah. Doa yang paling afdal adalah doa di hari Arafah. Baik yang sedang wukuf maupun yang tidak sedang wukuf, semuanya punya kesempatan berdoa. Dan dulu Ibnu Abbas dan beberapa sahabat yang lainnya, mereka kumpul di masjid untuk banyak zikir, banyak doa. Karena kalau di rumah mungkin banyak godaan, sehingga mereka sengaja datang ke masjid. Seperti yang pernah disampaikan oleh Hasan Al-Basri, Muhammad bin Wasi', ini ulama tabi'in. Sehingga nanti bisa kumpul di masjid atau di rumah, tinggalkan semua aktivitas, fokus berdoa. Demikian, wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.